menjelaskan tentang banjir dan geologi lingkungan. Apa itu geologi lingkungan? Geologi lingkungan adalah interaksi yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan geologis. Geologi lingkungan masuk ke dalam kategori bagian dari ilmu lingkungan. Hal ini dikarenakan ilmu lingkungan adalah dasar pemahaman manusia mengenal bumi dan membahas interaksi manusia dengan seluruh aspek yang ada di dalamnya. Aspek geologi lingkungan. Dalam geologi lingkungan terdapat kajian utama yang dibahas. Di antaranya adalah topografi, litologi, stratigrafi, klimatologi, geologi, serta hidrogeologi. Topografi adalah gambaran mengenai keadaan permukaan bumi. Dalam artian lebih luas, topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, bulan, dan asteroid. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi dan identifikasi jenis lahan. Litologi. Litologi merupakan aspek geologi lingkungan yang menjelaskan tentang batuan berdasarkan karakteristiknya, sehingga litologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari karakteristik batuan. Selanjutnya ada stratigrafi. Bisa dilihat pengertian stratigrafi adalah sebagai berikut. Klimatologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai sifat iklim di suatu tempat, baik iklim di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hidrogeologi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang air tanah. Dalam kaitannya dengan geologi, hidrologi mencakup hubungan karakteristik serta interaksi terhadap batuan. Interaksi yang dihasilkan berupa interaksi fisik, kimia, atau gabungan dari keduanya. Teman-teman, apakah sudah mengerti tentang geologi lingkungan? Mari kita simak tentang banjir. Apa itu banjir? Banjir merupakan meluapnya air ke daratan dengan jumlah volume yang besar yang diakibatkan oleh menumpuknya sampah di sungai atau selokan dan hujan yang terus-menerus. Apa sih penyebab banjir? Yang pertama, luapan air sungai curah hujan yang tinggi. Volume air yang meningkat pada sungai bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi. Biasanya, area yang sering terdampak adalah area hilir sungai, karena pada hulu sungai tempatnya kecil dan alirannya dangkal. Air sungai yang meluap hingga sampai ke permukaan warga biasanya terjadi pada musim penghujan, karena pada masa itu volume air meningkat. Yang kedua, kurang dan tersumbatnya sistem drainase air. Drainase atau penyerapan air berfungsi menyerap air. Apabila sistem drainase tersumbat, maka akan mengganggu penyerapan air. Hal ini apabila terus terjadi, air yang tidak teresap akan mengenai wilayah tersebut hingga
apabila penebangan pohon terus dilakukan, tidak ada resapan air serta yang menahan laju air. Pohon mampu menyerap air, terlebih lagi pohon dengan akar yang besar. Untuk itulah sudah sepatutnya kita menjaga alam. Sehingga terjadilah dampak pada banjir. Yang pertama, menghalangi jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan bisa mengakibatkan masalah. Salah satunya yaitu transportasi. Sehingga warga baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan yang ingin melewati jalan tersebut tidak bisa, dan tentunya hal ini akan menyebabkan adanya kerugian. Yang kedua, pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin tinggi air banjir, sehingga menyebabkan tanah dan jalanan menjadi terkikis dan dapat terjadinya longsor. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini menyebabkan adanya banjir, karena luapan air ini akan membuat lingkungan menjadi kotor dan banyak sampah yang berserakan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Lalu yang keempat, kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak pada rumah penduduk dan juga merusak kendaraan. Apa sih hubungan banjir dengan geologi lingkungan? Bencana alam yang terjadi di bumi dalam sepanjang waktu geologi disebut sebagai proses perubahan yang terjadi saat ini dan di masa depan. Bencana alam atau geologi membawa dampak negatif yang dirasakan oleh semua kalangan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penting untuk kita ketahui bahwa bencana alam ini mencakup tentang geomorfologi, struktur bumi, stratigrafi bumi, sejarah geologi, sehingga kita dapat memahami bahwa bencana-bencana ini sering terjadi di bumi. Bencana banjir ini termasuk ke dalam bencana antropogene. Bencana antropogene merupakan bencana akibat kinerja manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melampaui batas kewajaran dan tidak ramah lingkungan. Untuk itu, ada beberapa upaya untuk menanggulangi banjir. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Cara mencegah pembuangan sampah sembarangan ini perlu dilakukan oleh masyarakat. Hal ini jika dibiarkan banyak sampah berserakan yang nantinya masyarakat ini sendiri yang merasakan dampaknya. Yang kedua, membuat sistem drainase yang baik. Membuat sistem drainase atau pengairan merupakan salah satu hal yang sangat memegang peranan dalam kaitannya dengan pencegahan banjir. Bagaimanapun juga, drainase adalah sistem pengairan dan tata kelola air ketika terjadinya turun hujan. Lalu yang keempat, membuat saluran air bawah tanah. Membuat saluran air bawah tanah ini juga sangat diperlukan untuk membantu aliran air. Aliran air bawah tanah ini akan membantu mengalirkan air ke tempat lain sehingga tidak menggenang dan menjadi penyebab banjir. Kesimpulan dari hasil pembahasan tadi bahwa geologi lingkungan adalah interaksi yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan geologis. Geologi lingkungan ini masuk ke dalam kategori bagian dari ilmu lingkungan, dikarenakan ilmu lingkungan adalah dasar pemahaman manusia mengenal bumi dan membahas interaksi manusia dengan seluruh aspek yang ada di sekelilingnya. Salah satunya masalah pada lingkungan adalah banjir. Bencana banjir yang terjadi di Indonesia selama ini tidak semata-mata disebabkan oleh alam, namun juga disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan dari materi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.